I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniatur Rahmah, NIM 2453147. Di sini saya dari lokal 4 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari fikih yang berjudul materinya yaitu fikih suam atau hadiah. Nah, dari kitab Tafsir Asrar yang berbunyi Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tuduniha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang tidak sah atau batil, dan janganlah pula kamu menyuap dengan itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Asbabun nuzul, ayat ini diturunkan berkaitan dengan tuduhan Abdad bin Ashwa al-Haddad Iran bahwa ia yang berhak atas harta yang ada di tangan Al-Qais Al-Kindi, sehingga keduanya bertengkar di hadapan Rasulullah SAW. Al-Qais membantah dan ia mau bersumpah untuk membantah, dan ia mau bersumpah untuk membantah hal tersebut. Tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya Al-Qais tidak terjadi bersumpah dan menyerahkan harta tersebut kepada Abdan dengan sukarela. Mufradatnya la takul merupakan fi'il nahi, berasal dari kata akala kullala takul, artinya makan mentah menggunakan harta, menghabiskan yaitu umur. La tadi juga fi'il nahi dari kata da'lah ya dulu, yang artinya mencari atau mengambil, membawa. Timba untuk mencari air dalam ayat ini berarti membawa atau urusan harta kepada hakim dengan cara dosa sehingga dapat dimaknai makna su'ab. Munasabah dan kandungan ayat. Yang pertama, ayat itu satu ruku dengan ayat tentang puasa dan berada setengah sengala. Larangan mengambil hak milik orang lain secara tidak sah adalah perintah setelah perintah puasa. Dalam puasa, orang dilarang makan yang dihalalkan karena semata-mata hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membuat orang menguasai nafsu. Orang semakin dapat mengendalikan nafsunya, semakin pula ia berkurang keserakahannya untuk mengambil milik pihak lain secara batil. Yang kedua, larangan dalam ayat ini bersifat umum. Al-Qurtubi memasukkan orang yang dalam kategori tersebut antara lain yaitu riba atau penipuan atau gosip dan lainnya dan menggunakan hak orang lain dengan tanpa izin. Pelanggaran hak-hak apa saja yang menyebabkan pemilik harta tidak senang dan yang dilarang oleh syariat hukum dalam bentuk apapun. Al-Jaz menyatakan bahwa pengambil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu Al-Jazhas yang menyatakan bahwa pengambilan harta orang lain dengan jalan yang batil bisa dalam bentuk pertama, mengambil dengan cara zalim, pencurian, khianat, dan gosip. Kedua, yaitu mengambil atau mendapatkan harta dari pekerjaan atau gosip yang terlarang seperti bunga,
atau riba, penjualan khamar atau berternak babi tersebut. Yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta tidak sah yang bersifat khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 Nomor 21, korupsi adalah usaha yang dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau untuk memasukkan korupsi sebagai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalil umum ayat ini dapat untuk memasukkan perekonomian negara. Dalil umum ayat ini dapat memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk pengambilan harta yang bukan menjadi haknya. Korupsi dapat dianalogikan dengan halul. Quran surat ayat 3 yang bermakna hianat. Dengan pertimbangan karena hulul merupakan penyalahgunaan harta negara dan dilakukan oleh pejabat terkait. Korupsi tidak identik dengan syuraka atau pencurian dan hisabah perampokan atau pencurian paksa dengan hukuman dan hisabah perampokan ringan sampai hukuman mati. Korupsi juga dapat dikiaskan dengan gosip karena sama-sama menggunakan harta tanpa hak dengan tanpa izin. Itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're